Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Doa dan harapan kami kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Kemanginang saudara-saudari dan adik-adik semuanya, firman Tuhan buat kita ayat renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 32. Saya akan bacakan buat kita. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapatinya di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita merenungkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah semuanya atas keputusan Tuhan. Tetapi ternyata dalam Alkitab tidak semuanya atas keputusan Tuhan atau pihak Tuhan saja. Tapi ada pertimbangan Allah ketika memberikan sebuah keputusan dalam hidup manusia. Contohnya Hizkia. Ketika Allah mengatakan dia akan mati, tetapi Hizkia katakan, Tuhan ingatlah perbuatan baikku, Tuhan tambahkan umurnya. Kemudian ketika terjadi penghukuman atas Sodom dan Gomora, pada saat itu Allah meminta pendapat daripada Abraham. Dan itulah nats renungan kita hari ini. Di dalam permintaannya kepada Abraham tentang dosa-dosa Sodom dan Gomora. Ada apa dengan dosa Sodom dan Gomora? Kalau kita baca Inang kitab Yeskiel pasal 16 ayat 49 dijelaskan di situ dosa Sodom dan Gomora adalah kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Kemudian dosa yang paling tidak disukai oleh Allah adalah ketika mereka tidak menjaga kekudusan tubuh mereka. Mereka memanfaatkan tubuh mereka untuk berganti-ganti pasangan. Bahkan di Sodom dan Gomora ditemukan sesama jenis pun saling berpasangan. Dan disitulah juga ada sodomi. Karena itu kata ahli, kata sodomi itu berasal dari kisah daripada Sodom dan Gomora, terutama Sodom. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, memang di negara kita pun orang yang melakukan hal itu banyak hukumnya, dan hukum yang paling tinggi adalah atau yang paling besar adalah hukuman mati atau mungkin dikebiri dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi dengan Abraham? Pada saat itu dia berdoa untuk Sodom dan Gomora, dan pada saat dia berdoa kepada Allah, di situ ada tawar-menawar antara Allah dengan Abraham sendiri. Abraham meminta dalam doanya, seandainya Tuhan ada 50 orang,
Apakah kau akan melepaskan Sodom dan Gomora? Iya, saya akan melepaskan mereka. Abraham menawarkan 45 sampai kepada 10 orang. Tuhan katakan, saya akan melepaskan mereka. Ternyata kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di pasal 19, ketika Allah mengutus malaikatnya ke kota Sodom dan Gomora yang pada saat itu ditemui oleh Lot sendiri yang masih keluarga daripada Abraham, ternyata mereka adalah orang-orang yang kasar. Mereka adalah orang-orang yang berbuat onar. Dan pada pasal 19 kita melihat bagaimana malaikat itu ingin membunuh, atau orang banyak, maksud saya orang banyak ingin membunuh malaikat itu. Ternyata malaikat itu membuat mujizat di mana mata mereka dibutakan. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tidak ada 10 orang pun tidak ada. Yang percaya kepada Allah hanya 4 orang. Yaitu siapa? Lot, 2 anak perempuannya dan 1 istrinya. Sekalipun dalam perjalanannya nanti sebenarnya istri Lot gagal, yang pada akhirnya harus menjadi tiang garam. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita adalah bagaimana di dalam setiap hidup kita ketika Allah memberikan keputusan hidup kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu hal. Tuhan sudah pertimbangkan bagaimana sikap kita, bagaimana kata-kata kita, bagaimana hubungan kita kepada Allah. Karena itu ketika Allah memutuskan apa yang terbaik buat kita, Allah juga mempertimbangkan bagaimana tindakan, sikap, pengakuan kita terhadap Allah. Yang kedua, firman Tuhan ini mau katakan kepada kita indahnya doa syafaat itu. Doa syafaat itu tidak hanya mendoakan pribadi saya, rumah tangga saya, keluarga saya, tapi mendoakan orang lain. Bahkan mendoakan musuh, bahkan mendoakan yang tidak seiman dengan kita, mendoakan kota di mana kita tinggal. Itulah indahnya doa syafaat itu. Karena itu doa syafaat itu adalah doa komunitas. Persekutuan saya dengan Allah dan persekutuan saya dengan orang banyak. Tidak harus seiman, tapi berbeda dengan kita pun kita harus doakan. Yang ketiga, firman Tuhan ini mau katakan kepada kita bahwa hubungan manusia dengan Allah itu bukanlah karena hubungan emosional dan rasional, tetapi hubungan manusia dengan Allah itu adalah hubungan kasih. Itulah yang difirmankan Allah dalam Yohanes 4 ayat 1a. Bagaimana Allah yang datang kepada kita dengan kasih-Nya, bagaimana Allah yang menyambut kita dengan kasih-Nya. Yang terakhir adalah Allah menginginkan manusia itu hidup di dalam roh. Karena itu manusia harus membuang hidup di dalam kedagingan. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengaji kita, mari membenci kejahatan, tetapi mari mau untuk saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain. Karena keputusan yang Allah berikan atas hidup kita, Allah juga pertimbangkan bagaimana hubungan kita dengan Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga kami Tuhan mampu mendoakan orang lain, mendoakan negara kami ini supaya aman. Dan Tuhan, Engkau mengetahui bahwa virus corona itu semakin banyak menimpa masyarakat sehingga berdampak pada perekonomian. Kami yakin Tuhan akan pulihkan negara kami. Kami yakin Tuhan akan pulihkan setiap keluarga lepas keluarga yang mengalami sakit COVID-19. Kami yakin Tuhan Engkau akan menopang kami, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya iman karena Engkau adalah penyelamat kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.
anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertaimu. Amin.